Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita hari ini masih diberikan nikmat terbesar yaitu nikmat iman Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang pada malam hari ini hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya ingin sampaikan tentang satu hal yang mungkin jarang disampaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum" ila akhiril ayat. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian apa-apa yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Maksudnya adalah berbagai cobaan-cobaan berat yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, masuk surga itu tidak mudah. Ya, masuk surga itu bukan sesuatu yang semudah membalik telapak tangan. Maka kalau kita melihat bagaimana orang-orang sebelum kita untuk mempertahankan agama ini, untuk mempertahankan keimanan yang benar ini, apapun mereka korbankan. Ya. Keluarga mereka korbankan, harta mereka korbankan, bahkan nyawa mereka korbankan. Lengkap kalau kita melihat bagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim kisah para nabi dan rasul itu bagaimana mereka mempertahankan agama mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau harus berhadap-hadapan, ya, berposisi yang berseberangan dengan ayah beliau. Ya. Pada saat itu adalah satu zaman di mana berhala menjadi sesembahan masyarakat umum. Ya, sementara sang ayah adalah pembuat berhala itu sendiri, desainer dari berhala itu. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, dia harus rela meninggalkan putranya demi mempertahankan akidah yang benar, sementara putranya tidak mau untuk diajak menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam, beliau harus meninggalkan istrinya karena istrinya tidak mau untuk berada di jalan tauhid. Kemudian kalau kita melihat dari sisi wanita, Siti Asiyah misalnya, istri dari Fir'aun, betapa berat, ya, cobaan yang beliau alami untuk mempertahankan agama ini. Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, dalam perang-perang besar seperti perang Badar dan perang Uhud, ya, yang harus beliau hadapi di dalam laga pertempuran itu, di dalam medan pertempuran itu adalah paman-paman beliau sendiri, Abu Lahab. Ya. Kemudian diteruskan betapa beratnya kemudian para sahabat Nabi di dalam mempertahankan agama ini. Ada yang harus meninggalkan keluarganya, ada yang harus meninggalkan orang tuanya, ada yang harus meninggalkan kemewahan-kemewahan yang dia dapatkan sebelum masuk Islam.
Ya. Mus'ab bin Umar itu harus meninggalkan berbagai fasilitas kemewahan yang diberikan oleh orang tuanya yang merupakan orang paling kaya di kota Mekah. Ya. Dan masih banyak lagi para sahabat yang harus meninggalkan apapun yang mereka miliki dan apapun yang mereka cintai demi mempertahankan tegaknya akidah mereka, demi mempertahankan keyakinan mereka tentang Islam yang mulia ini. Maka ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa hati-hati dalam kehidupan ini, ya. Karena keislaman kita ini butuh syarat-syarat yang penting, syarat-syarat utama untuk bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang benar. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, untuk masuk surga itu kan syaratnya hanya dua. Memang secara kalimat itu satu kalimat yang singkat, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang masuk surga itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ya. Beriman dan beramal soleh. Dua kata singkat ini mengandung makna yang demikian dalam dan luas. Ya. Beriman dengan benar itu tidak sekedar mengatakan bahwa saya beriman kepada Islam. Tapi iman yang benar itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti terhadap seluruh hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis yang menjadi dalil dalam persoalan-persoalan akidah. Mungkin singkatnya bisa kita katakan rukun iman yang 6 itulah. Ya, yang merupakan pokok-pokok keimanan dalam agama ini. Sebagaimana dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan muttafaqun alaih, yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika terjadi dialog antara malaikat Jibril dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan tentang aku, beritahu kepadaku apa itu iman. Kemudian baginda Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina biqadrihi syarihi wa khairihi minallahi ta'ala. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada para rasul, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman tentang qadar, tentang takdir, tentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa baik dan buruknya itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin kita sudah hafal, kita sudah tahu rukun iman yang 6 ini. Ya. Tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa hari ini apakah sudah benar keimanan kita itu. Karena keimanan yang benar, minimal kalau kita menyatakan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang pertama adalah jelas bahwa kita tidak boleh apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Baik dalam persoalan-persoalan akidah, baik dalam persoalan-persoalan syariat, maupun persoalan-persoalan yang lain. Karena dalam Al-Qur'an ini ada tarikh, ada sejarah, ya, ada berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan sebelum dunia, kehidupan setelah dunia, dan hukum-hukum, ya, syariat. Nah, ini semua harus kita imani kebenarannya. Ya, sementara hari ini kita tidak hidup diatur oleh Islam. Sehingga yang ada di tengah-tengah kita itu adalah berbagai informasi yang banyak sekali bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam banyak persoalan. Ya, jadi ini tantangan buat kita. Terlalu singkat waktu hari ini kalau kita ingin menyampaikan betapa beratnya hari ini kita memegang teguh akidah dengan benar. Ya, karena hari ini yang kita hadapi bukanlah perang fisik sebagaimana yang dilakukan atau yang dialami oleh para nabi, tapi yang kita alami hari ini adalah perang pemikiran. Setiap hari informasi masuk ke rumah-rumah kita melalui televisi, melalui sosial media yang bisa mengacaukan keyakinan kita yang benar tentang agama ini. Karena kita melihat ada gerakan besar untuk mensekulerkan umat Islam. Ada gerakan besar yang seolah ingin mengajak umat Islam untuk menganggap agamanya sama dengan agama-agama yang lain. Ya. Sehingga agama bukan lagi menjadi persoalan penting. Agama tidak lagi menjadi satu hal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena banyak yang mengatakan semua agama baik, semua agama benar. Asal kita berbuat baik terhadap sesama, maka kita akan masuk surga. Ucapan-ucapan seperti ini banyak sekali. Dan kemudian ini pun tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang biasa, ya, bahkan orang-orang yang mempunyai jabatan, amanah dan seterusnya seringkali menyampaikan hal-hal yang tidak benar tentang agama ini. Hati-hati. Ya, jadi hari ini orang tidak lagi menganggap bahwa agama itu adalah
lebih penting dari hal-hal yang lain. Ada orang menganggap jabatan lebih penting dari agama. Ada ulama yang lebih mementingkan untuk mempertahankan jabatannya dengan menolak syariat, misalnya. Ada umat Islam yang lebih mencintai partainya daripada agamanya. Ada umat Islam yang lebih mencintai bangsanya daripada agamanya. Ada orang Islam yang lebih mencintai presidennya daripada nabinya. Betul tidak? Ada, Pak. Ya. Jadi ini hati-hati. Kita hidup di zaman di mana pemahaman umat ini ya banyak sekali penyimpangan ya. Karena beragama dengan benar itu adalah harus sama dengan pemahaman sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat, ya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Saya ulangi ya. Beragama dengan benar, ya, memahami agama ini dengan benar itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Setelah itu, makanya di dalam ilmu hadis itu setelah masa tabi'in itu sudah tidak ada lagi periwayatan hadis. Periwayatan hadis itu berhenti pada zaman tabi'ut tabi'in. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka lagi yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Yang kemudian disebut sebagai generasi salafus saleh. Generasi emas, ya, generasi terbaik dalam sejarah kehidupan umat Islam. Nah, pemahaman kita itu harus sesuai dengan pemahaman mereka, sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Minimal kalau saya katakan bahwa di dalam beragama ini, ya, sumber ajaran kita, ya, itu adalah yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua adalah hadis atau sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga ada yang disebut dengan ijma' sahabat, sepakatan para sahabat. Yang keempat kemudian ada yang disebut dengan qiyas. Ya, ini 4 sumber utama di dalam sumber-sumber ajaran agama ini yang utama. Kemudian setelah itu mungkin ada ijtihad. Ijtihad itu adalah pemikiran para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu perbuatan atas persoalan-persoalan yang baru. Ya, yang tidak ada di dalam nas, tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Ya, ini namanya ijtihad. Nah, di luar itu apalagi kalau ini bermunculan dari pemikiran-pemikiran manusia, ya, itu sudah tidak lagi bisa menjadi sumber dalil. Saya mengatakan ini karena beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan sumber agama ini bisa menjadikan piagam PBB misalnya, menjadi sumber hukum dalam agama ini. Ini nyeleneh, ini enggak benar sama sekali. Ya, piagam PBB itu apa? Ya, dibuat oleh orang-orang kafir yang sama sekali tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari As-Sunnah, tidak bersumber dari pemahaman para sahabat. Ini berbahaya kalau kemudian ada di antara umat Islam yang mengakui kebenaran dari ucapan ini. Karena ini persoalan akidah. Ya, hati-hati. Jadi itu yang pertama adalah keimanan ini harus benar. Harus benar-benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Jangan pernah ada penolakan sedikit pun terhadap apapun yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik dalam persoalan akidah maupun persoalan syariat. Jangan menggunakan landasan pemikiran manusia di dalam persoalan akidah. Ya, ini kebiasaan orang Yahudi Nasrani. Karena mereka pada umumnya adalah orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat yang mencoba untuk menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, kemudian mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Islam. Nah, persoalannya banyak orang Islam yang mengikuti pemikiran orang-orang seperti ini hari ini. Mengatakan semua agama baik, semua agama benar, ya, agama harus dipisahkan dengan persoalan politik misalnya. Ya, yang terakhir kan olahraga jangan dicampur adukkan dengan agama. Agama jangan dicampur adukkan dengan persoalan olahraga. Nah, kalau agama tidak mengatur kehidupan ini terus untuk apa? Ya. Islam tidak sama dengan agama yang lain yang hanya mengatur persoalan ibadah. Islam juga mengatur persoalan muamalah. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, itu yang pertama ya, keimanan harus benar dulu kalau mau masuk surga. Yang kedua adalah amal sholihat. Ya. Amal soleh. Amal soleh itu adalah aktivitas atau perbuatan kita yang disertai dengan ketundukan kepada syariat. Ya, bukan sekedar kita katakan sebagai amal baik. Ya, kita sering menerjemahkan amal soleh ini sebagai perbuatan baik, tidak. Ya, baik itu harus berdasarkan standar kebenarannya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruknya itu berdasarkan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan pemikiran manusia.
Ya, amal-amal soleh itu adalah setiap perbuatan yang disertai dengan ketundukan kepada syariat, ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang pedagang, berdagangnya sesuai dengan cara-cara Islam, ya, sesuai bagaimana baginda Nabi berdagang, misalnya anti riba, ya. Kemudian yang bergerak di bidang kemasyarakatan, bagaimana kemudian ketika menjadi pemimpin harus sesuai dengan cara-cara Islam. Ya, yang bergerak di bidang hukum, bidang politik, pemerintahan, semua itu harus diatur Islam. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya, jadi mungkin singkatnya seperti itu. Tidak mudah untuk bisa mempertahankan agama ini dengan benar. Ya, karena hari ini yang kita hadapi adalah perang pemikiran. Maka Nabi mengatakan, ya'ti zaman alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, al-qabidu ala dinihi, al-qabidu ala jamri. Ya, di mana orang-orang beriman itu kalau dia ingin memegang agamanya dengan benar itu bagaikan menggenggam bara api. Tidak mudah. Ya, maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dan jangan malas-malas untuk selalu berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan yang lurus dalam beragama ini, terutama kepada anak-anak kita. Karena ke depan pertarungan pemikiran itu akan semakin dahsyat, ya, sehingga keselamatan akidah keluarga, keselamatan akidah keturunan-keturunan kita itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita jaga. Saya kira demikian yang saya ingin sampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.